محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang berada di wilayah RT 07 RW 04, karena yang hadir banyak tokohnya, saya mohon maaf gak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semuanya. Wabil khusus akhinal kiram, sahabat saya Bapak Ustadz Sudirja yang saya hormati selaku pengasuh Majelis Taklim Agnia Assalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membimbing teman-teman yang mudah-mudahan istiqomah ibadahnya ya sampai akhir hayatnya, amin Allahumma amin. Hadir juga para jamaah yang seragam, ini apa namanya seragam ini? Kayak ada seragam Al-Fatih Al-Hijriyah. Wah, ini karena ada seragamnya pasti ada namanya nih, Al-Fatih Al-Hijriyah. Mudah-mudahan barokah jamaahnya, barokah perkumpulannya, amin ya robbal alamin. Tak ketinggal pula para jamaah dari Musola Darussalam ini yang aktif selalu mengikuti taklim pagi, siang, malam, kayaknya selalu setia. Ya mudah-mudahan istiqomah taklimnya. Ya, ibu-ibunya kayak juga ada di belakang kayaknya ya. Ada berapa ibunya yang datang? 12, alhamdulillah. Oh, pantesan berkatnya masih sisa. Tadi yang laporannya 20, sisa berapa? 8. Oh iya. Tadi laporannya 20, yang datang 12. Dan Pak Sohibul Bait, teman saya Pak Adik, ya Pak Adik, sebutannya Pak Adik, lengkapnya Bapak Hadi Priyatno. Ini yang alhamdulillah luar biasa malam ini ya, yang menjamu kita semuanya. Ini saking cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking cintanya Pak Adik datengin kita semua, diajak untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita doakan ya, jangan hanya terima berkatnya diterima ya. Jadi kita ibarat wong Jawa itu terima kasih Pak, diterima berkatnya, dikasih doanya kan gitu kan. Jadi kalau terima kasih itu terima berkatnya, kasih doanya. Jangan terima berkatnya pulang, pelit namanya itu ya kan. Terima berkatnya, dikasih doanya gitu ya. Kita doakan Pak Adik, mudah-mudahan tambah lancar rezekinya ya, barokah rezekinya,
barokah keluarganya, barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah ibadahnya, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan dan dicukupkan oleh Allah atas kekurangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji kita tentang Maulid ya, langsung saja karena sudah jam 9:30. Kesepakatan Bapak Ibu ngajinya mau berapa jam? Setengah jam. Oke, uang amplopnya udah disiapin kok. Lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ada yang nawar lagi nggak? Hah? Loh, jangan. Loh, podo-podo wae ora digatekno. Ada setengah jam itu. Lah berapa? Sejam. Dilelang 1 jam. Ada yang naik lagi? Nggak ada. Udah, paling lama 1 jam. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat? Saya nyita waktu Bapak 1 jam paling lama. Nanti kalau udah 1 jam kok saya masih ngomong aja offset. Berarti offset semprit itu udah. Kalau udah 1 jam lebih berarti saya menyalahi aturan. Paling lama 1 jam, sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Karena 1 jam ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, julu suka saatan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 jam di majlis ilmu ini ya, latak tubuh kolaman ya, tidak menulis, tidak membaca kitab ya, walaupun nggak nulis nggak baca, karena model kita ini ngajinya ngaji apa? Jiping, ngaji nguping kan gitu kan, jiping ngaji nguping ya. Tapi saya mohon walaupun jiping jangan barlen, nek bubar lalen, jangan sampai seperti itu ya. Walaupun kita ngajinya seperti ini, kata Rasul, khairun laka, itu lebih baik bagimu min itki alfi raqabatin, ketimbang memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Ini jarang diketahui oleh orang yang males ngaji. Kalau orang itu tahu ini Pak, nggak akan dia tuh males ngaji. Kenapa? Karena hasilnya ngaji ini sangat luar biasa ya. Hasilnya ngaji sangat luar biasa, karena orang yang ngaji duduk 1 jam di majelis ilmu ini akan mendapat pahala lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Budak itu siapa? Budak adalah orang yang dipekerjakan tetapi tidak dikasih gaji. Kayak sapi disuruh mluku ning sawah, sing untuk bayaran sing duwe sapi. Itu namanya budak. Kalau diibaratkan sapi sama dengan budak, 1 sapi kemarin kalau kita korban berapa Pak? 20 juta. Berarti kali 1000 berapa? Halo? Bisa ngitung nggak? Oh 2 M. Hah? Wah ini gitu pengen kaya, ngitung-ngitung duit aja nggak bisa. Hah? Pokoknya banyak gitu. Hah? Ini banyak, itu hadiahnya, pahalanya banyak. Makanya kalau kita ingat ke situ, kita tidak akan males untuk ngaji. Ini ya. Nah, ngaji kita malam ini adalah ngaji tentang Maulid. Maulid artinya hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kok mengadakan acara seperti ini? Ya, apakah ada manfaatnya? Apa hasilnya kita ngadain acara seperti ini? Loh, tentunya ada Pak, karena orang tua kita dulu juga ngadain acara seperti ini ya. Orang tua kita, mbah kita, nenek moyang kita dulu juga ngadain acara seperti ini. Setiap bulan Maulid yang mengadakan acara Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa Bapak Ibu?
Ini mengingatkan kita bahwa kita harus ingat sejarah, harus ingat asal-usul kita. Kita bisa seperti ini dulu adalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. 1 jam komitmen harus semangat. Kalau nggak semangat berarti nggak komitmen itu. Ya, jadi kita bisa seperti ini, ya bisa enak seperti ini, kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah dengan baik. Dulu adalah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mengadakan acara seperti ini sangat wajar. Ya, kalau ada yang nggak suka ya biarin, itu urusan mereka. Yang penting jangan nyalah-nyalain. Gitu loh, urusannya masing-masing. Kok kadang-kadang kok yang ribut situ, yang sini, yang coba kok aja nggak ribut loh, yang ribut malah orang yang sana-sana yang nggak ngapa-ngapain ribut, ya kan? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tinggalin aja. Kalau ribut tinggalin aja. Kenapa? Boros pak. Ya boros kuota begitu itu. Boros. Enggak cocok boleh, beda boleh, tapi jangan nyala-nyalain dong. Bangga asasi kok, ya. Adapun enggak cocok ya silakan. Enggak apa-apa. Wong kita juga enggak pernah marah kok dengan gerakan-gerakan orang pada enggak cocok itu. Ya enggak usah nyala-nyalain. Gitu. Yang penting kita ini meneruskan budaya yang baik dari ajaran orang tua kita. Ya, itu. Jadi kita harus ingat sejarah. Ditarik mundur ke sini, Bapak. Ya, tarik mundur lagi kalau kita sama Kanjeng Nabi itu jauh, tarik mundur. Kanjeng Nabi turun ke sahabat, sahabat turun ke tabiin, tabiin turun ke ulama, ulama turun ke kiai, kiai turun ke ustadz, ustadz turun ke orang tua kita, bapak ibu kita, ya. Jadi kita ini harus tahu sejarah asal usul kita ini bagaimana. Kita bisa seperti ini tuh harus tahu kita. Jangan sombong. Kita bisa seperti ini enggak, bukan usaha kita sendiri, bukan. Makanya tadi ada tahlil. Tahlil itu apa? Doain orang tua kita yang sudah membimbing kita, sudah mendidik kita, sudah merawat kita. Ya perlu didoain. Adapun namanya tahlil, ya itu kan hanya apa namanya, nggak usah dipermasalahkan, doa, ya doa itu namanya. Yang penting doa, ya itu. Jadi kalau ada yang nggak suka tahlil, nggak suka sholawat, ya kalau beda nggak apa-apa, biarin aja. Kalau lagi nggak cocok nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan saling menyalahkan, ya. Apalagi sampai ngomong nggak ada dalilnya itu kamu mengada-ngada. Ya mengada-ngada masih itu. Kenapa? Saya kan nggak ngada-ngada. Kalau ngada-ngada namanya kan ngarang. Kita kan bukan ngarang, kita nerusin perjuangan orang tua kita, ya kan? Masa kita ngarang? Kita nggak ngarang kita. Yang ngarang mah yang ada di situ. Karena situ itu mengadakan kita, mengadakan yang ada situ. Karena situ mengadakan kita, ngada-ngada. Maka ini perlu saya sampaikan supaya kita tahu bahwa orang kalau sudah punya ilmu ngaji itu tidak akan menggampangkan menyalahkan orang lain. Ini ya, karena Kanjeng Nabi dulu tuh mengajarkan akhlakul karimah. Ya, kata Rasul, ana buistu liutammima makarimal akhlaq. Ya, saya diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlaknya manusia. Gitu, Pak. Ya, apakah dulu tuh manusia nggak punya akhlak? Punya, tapi belum baik. Diperbaiki hingga sempurna akhlaknya, hingga baik akhlaknya yang disebut akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kayaknya kopinya kurang Pak Adik tuh. Cuma semua di luar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Telat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Acara mulutan itu ya kudu rame. Wong mulut itu bahasa Jawane apa? Pak Sudar. Mulut bahasa Jawane apa? Lesan. Cangkem. Kalau mulutan kecangkeman. Harus rame, mulut tuh diem-dieman. Ya harus ada kuenya, ada kopinya. Mulut tuh begitu. Mulut tuh gak ada kopinya, gak ada kuenya. Namanya mulut, kerjaannya mulut. Harus baca sholawat, baca sholawat, habis sholawat ya terus medan, gitu kan, makan kue nggak apa-apa. Mulut itu emang seperti ini, harus rame, jangan diem-dieman kayak orang apa namanya musuhan malah ya. Mulut harus rame, baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad supaya dapat syafaat besok di hari kiamat, supaya hidupnya tidak dapatlah. Alhamdulillah. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Kira-kira apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah? Yang bisa kita tiru dari Rasulullah adalah 3 hal. Ya, 3 hal ini yang dikatakan hadis. Hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takriron. 3 hal. Ngaji kita 3 hal ini. Habis maulid harus ada perubahan akhlaknya. Kalau habis maulid gak ada perubahan akhlaknya, berarti di sini niatnya hanya Udut pokoknya harus berusaha ada perubahan akhlaknya. Ya, 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah kaulan, dari pembicaraan kita. Rasul bicara selalu hati-hati, tidak sembrono, tidak ngawur. Rasul bicaranya selalu dipikir dengan pemikiran yang matang. Ya, saat ini kita ini baru dihadapkan situasi seperti ini. Kadang-kadang kita komen kemana-mana, yang mana komennya ini kadang-kadang tidak menjurus, komennya tidak benar, komennya belum tentu benarnya. Pemerintah disalahin, kiai disalahin, ya, siapapun disalahin, kayaknya paling benar itu dia sendiri. Ya, yang paling benar dia sendiri. Padahal kita dikasih lesan ini harus hati-hati dalam berbicara. Ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lesannya. Kata orang Jakarta mengatakan mulutmu harimaumu. Ya, jangan seenak kau bicara. Kalau kau seenak bicara nanti akan menampar kamu sendiri. Jawane. Hah? Jawane. Apa Jawane? Ajine nglati saka diri. Lah itu. Tuh
Mbah Sudar yang iso. Bahasa ngono kuwi Mbah Sudar sing iso. Fotokopi. Supaya mulut kita enggak kemana-mana, Bapak Ibu, kita kasih kerjaan yang baik. Apa? Untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Ya. Karena dalam Al-Quran ini terdapat pahala yang sangat banyak. Siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu asratu amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Pahala membaca Al-Quran dibandingkan dengan pahala yang lainnya adalah 10 kali lipat. Alhamdulillah. Ya, tadi kalau Sangkori kita membaca ayat tadi udah berapa huruf dihitung aja, tinggal ngaliin. Malam ini dapat pahala banyak. Makanya kita kalau udah tahu begitu Pak, kita tidak akan meninggalkan Al-Quran, tidak akan meninggalkan membaca Al-Quran. Pak, kalau yang bisa, kalau yang nggak bisa bagaimana Pak? Ya nggak bisa, Pak, ya sebisanya. Bisanya kulhu sama kuliah, ya enggak apa-apa, kuliah sama kuliah aja nggak apa dibaca terus. Tiba nggak baca kan lumayan. Baca kuliah sama kulhu. Nah kalau masih pengen yang lainnya ya ngaji. Di musola kita Darussalam ada pengajian, datang aja, nggak usah malu, minta diajari sama yang bisa, karena kita harus saling tolong menolong. Yang bisa ngajari yang belum bisa, yang belum bisa harus mau nyamperin yang bisa. Jangan yang bisa suruh nyari-nyari yang nggak bisa. Hehe, kamu udah bisa belum? Nggak usah begitu. Merasa belum bisa, minta diajari supaya bisa, mumpung masih ada kesempatan. Nggak bisa baca Quran, ada lagi yang kedua, zikir yang paling bagus adalah baca sholawat. Sholawat macem-macem Pak, banyak warnanya, banyak macemnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bapak kalau ditanya milih sholawat yang panjang apa yang pendek Pak? Pendek. Pendek ya? Yang pendek. Tapi banyak. Banyak. Yang panjang ada, yang pendek ada. Silakan dipilih aja yang penting baca sholawat. Yang panjang kayak sholawat Nariyah, ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama. Ayo, taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal umamu biwat ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma lumilak. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu contoh salawat yang panjang, ya. Salawat apa namanya? Salawat Nariyah. Ada keterangan dalam salawat Nariyah itu, siapa saja yang punya hajat yang besarnya kayak apapun hajat itu, kalau mau baca salawat Nariyah, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tak kasih amalannya nggak? Hah? Oh, diamalin tapi jangan mau doang. Ya, salawat Nariyah itu ada keterangan begini, ada keterangan siapa yang membaca salawat Nariyah 4.444 kali, ya, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa Pak?
4.444 kali. Lempo. Saya tanya mampu yang berapa? 4.000-nya? Nggak mampu. 400? Nggak mampu. 40? Nggak mampu. 4 kali? Alhamdulillah. Ya berarti yang dihasilkan hajat yang kecil-kecil, yang besar belum. Kalau pengen hajat besar, bacanya berapa? 4.444 kali. Kalau bacanya kayak tadi, Allahumma, itu Mama, ya? saya jamin sebulan belum selesai. Ya, kalau bacanya begitu. Tapi kalau bacanya agak cepat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qut wa tawarju bil wa tuqbal wajh. Itu insyaallah ya seminggu kelar. Bedanya apa ini? Yang lambat sama yang cepat? Bedanya yang lambat dan cepat apa? Kalau yang lambat ngabisin semuanya, ya kopinya juga habis tuh kalau kelamaan. Sholawat itu baca lambat, baca cepat tuh enak aja, semuanya enak dan dapat sama-sama dapat pahala. Sholawat itu ibadah yang paling enak tuh ya sholawat itu. Mau sambil kerja boleh, mau sambil wirid habis sholat boleh, nggak harus habis sholat madhep kiblat, nggak perlu begitu. Sholat sambil jalan aja nggak apa-apa kok. Boleh sambil nyapu aja boleh. Ibu-ibu sambil nyapu, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh, pahala itu ya. Sambil ngetrek, sholatullah salamullah, sambil ngetrek boleh. Sambil ngekam ya? Sambil ngekam, sambil gosok boleh. Gosokan selesai, pahala dapet. Nanti bang dengerin musik yang joget yang gak karu-karuan tuh sambil gosok mau goyang-goyang, capek iya, udah gak dapat pahala. Mending sholawat ya, kerjaan selesai, apa namanya, pahalanya dapat ya. Nah itu Pak, sholat naryah. Nah ada cara yang jitu Pak, ada cara jitu ya. Di situ caranya sholat naryah itu sampai bisa itu baca 4.444. Ada cara gitu. Mau tak kasih tahu? Mau ya. Mau, tapi mahal. Ongkosnya 30 juta. Yaitu tuh apa? Bacanya di mana? Di Mekah. Bacanya di depan Ka'bah sana bacanya. Sekali baca Bapak sama aja membaca 100.000. Oh, udah lebih kan? Udah lebih, tapi ada ongkosnya 30 juta. Nah, alhamdulillah. Makanya nih bagi teman-teman ya sudah ada rezeki silakan niat ya, niat. Insya Allah kita bisa ziarah ke Mekah ya, bisa zikir di sana, bisa baca sholawat di sana kan, itu kan, sehingga kita akan terkabulkan semua apa yang kita hajatkan. Amin Allahumma amin. Yang sudah insya Allah tidak akan tidak akan berhenti minta, tetap pengen lagi. Yang belum apalagi, yang sudah aja pengen lagi, apalagi yang belum ya. Nah, mudah-mudahan bisa berangkat ke sana semua. Amin. Ya itu. Jadi yang kita tiru dari Rasulullah yang pertama adalah ucapan Rasul. Kita punya lisan harus hati-hati, kita arahkan, kita gunakan, kita untuk niat untuk mencontoh ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi
kata Rasul, siapa yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari kiamat, adalah kalau bicara dengan kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Nggak usah melayani orang-orang yang memancing-mancing kita pengen ngomong yang nggak baik. Tinggalin aja. Kenapa? Boros. Apa? Boros. Jadi tinggalin aja. Boros waktu, boros tenaga. Ngapain kita pakai gitu-gituan? Nggak penting gitu loh. Ya, makanya saya kalau ketemu saudara kita, ketemu ngajak ngomong begitu, ngajak diskusi, saya tanya dulu. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, saya layani 24 jam, saya nggak akan berdiri dari sini. Tapi kalau tujuan untuk cari kemenangan, sorry ya. Kalau untuk cari menang-menangan apa? Sorry ya, boros. Nggak usah dilayani gitu loh Pak. Kita kan kita musyawarah itu dianjurkan. Cuma kalau tujuan udah mencari kemenangan, pengen memenangkan kelompoknya masing-masing, nggak usah dilayani ya, karena pada dasarnya ada kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini kan ya mirip-mirip aja gitu loh ya. Benar sih enggak, mirip-mirip bener gitu aja, memper bener. Kalau bener yang sebenarnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita cari, yang kita ikuti dari Rasul, apalagi qaulan au fi'lan. Yang kedua adalah perbuatan gerak-gerik Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyuruh apa, ya kita ikuti. Rasulullah sholat, kita juga ikut sholat. Rasulullah puasa, kita ikut puasa kan itu. Rasulullah pergi haji, kita ikut haji kan itu Pak ya. Kita ikuti gerakan-gerakannya apa, kita ikuti. Jangan Rasulullah sholat kita telat. Ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad suruh sholat kok males. Ada yang begitu Pak? Ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kok suruh sholat males, ada yang begitu? Banyak. Datang di sini orangnya. Alhamdulillah. Sebelahnya depannya. Ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, kalau minimal sholatnya ya 5 kali, itu 5 waktu, jangan keting. Ya walaupun nggak nambah sholat sunnah nggak apa-apa lah, penting 5 waktu itu diusahakan. Walaupun cara basa Jawane ku rubuh-rubuh gedang nggak apa-apa, sholatnya ku sebisanya nggak apa-apa. Ya, cara bahasa Jawane rubuh-rubuh gedang, artinya ya asalkan jungkar asal komitmen komat kamit yang temen. Uminya ada gerakannya, insya Allah udah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Udah, sholatnya 5 waktu tuh jangan sampai ketinggalan. Sedulurku semuanya ini saya mengajak seperti itu. Jangan sampai melalaikan sholat 5 waktu, karena itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang ketiga kita niru autakriron, pernyataan sikap Rasulullah. Rasulullah itu Pak, orangnya itu selalu menjaga hati. Kalau demen nggak demen, tetap jaga perasaan orang lain. Contoh, misalnya kita menghadiri di rumahnya Pak Adik begini, contoh, dikasih kardus besar, isinya kok dibuka cepret, hanya itu. Diomong, apa acara begini ini, kuehnya begitu doang. Itu bukan sifat yang diajarkan Rasulullah. Dibuka jebret, alhamdulillah masih ada kuenya, ada akuannya, alhamdulillah. Nah ini namanya kita ngikuti sikap-sikap yang bagus. Misalnya kok nggak demen, ya nggak usah ngomong, nggak doyan misalnya makan kuenya, ya udah diem. Rasul begitu, tidak, nggak doyan saya, ngapain makan begitu. Nah itu nggak boleh ngomong-ngomong begitu tuh Pak. Ini contoh yang gampang aja, saya kasih contoh. Jadi Rasul itu setiap ada acara resepsi seperti ini,
ya menghadiri acara kayak gini nih. Kalau dikasih makanan, kalau suka ya dimakan, nggak suka ya udah nggak usah banyak kok komen. Ini contoh yang mudah, karena kita sering seperti itu, terjebak seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu yang nggak cocok dengan kita langsung mengeluarkan sebuah komen. Nah, komen kita kadang-kadang menyakitkan hati orang lain. Nah, ini yang nggak pas. Ya, jadi ada 3 hal yang harus kita contoh, yaitu apa tadi? Ucapan, berupa pernyataan. Ya, jaga hati, jaga lisan, jaga perilaku. Ada 3 ya, ingat ya. Jaga hati, jaga perilaku. Nah, ini semua dari mana Pak kita ambil pelajaran itu? Ini semua tidak lain tidak jauh dari ibadah kita sehari-hari, yaitu dari sholat. Dari mana? Dari sholat kita. Sholat itu kan kalau kita amati Bapak, kalau kita amati sholat ini terdiri dari rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Rukun kolbi yang berbangsa hati itu contohnya kayak nih niat. Rukun kauli ya harus diucapkan kayak baca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, baca tahiyat, baca salam. Ini harus dibaca, jangan nggak dibaca. Bacanya harus benar. Yang berbangsa fi'li kayak ruku, toma'ni, kayak toma'ni, su, toma'ni, duduk di antara 2 su, toma'ni, duduk itu yang berupa fi'li. Ya, berupa fi'li. Di antara kolbi, kauli, fi'li, ini yang paling banyak adalah rukun fi'li. Artinya kita diingatkan, kita hidup ini jangan banyak bicara, tapi banyaklah bergerak, banyaklah berusaha, banyaklah ikhtiar. Jangan kok kita banyak ngomong, kerjanya kagak Ada yang begitu? Banyak lagi, banyak amat di sini model begitu. Ya, ini kan kita udah diisarati seperti itu. Ada pelajaran yang kita ambil dari sholat ini, bahwa kita itu diingatkan tiap hari, hei manusia, kau jangan banyak ngomong, tapi perbanyaklah kau berbuat, banyaklah kau bergerak, jangan banyak ngomong. Karena yang paling banyak rukun fi'li, bukan rukun kauli. Itu kayak begini ini ya, kalau kita pengen sukses Bapak itu, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, jangan banyak ngomong, banyak kerja gitu. Kerja. Sehingga kalau kita udah kerjanya bener, giat manjada wajada. Apa yang kita berbuat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan hasil yang maksimal. Karena orang Islam itu sebenarnya harus kaya, jangan jadi orang miskin semua. Orang Islam miskin semua. Orang Islam harus kaya Pak. Ya, ini perintah Kanjeng Nabi loh. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kata Rasul kan begitu. Kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa, kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jangan mentang-mentang orang Islam kok ini gila dunia. Bukan gila dunia. Ya, kita ini tergantung hati kita. Kalau ada orang mau begitu, mereka nggak tahu tujuan kita. Yang tahu urusan hati adalah kita sendiri. Mau dikemanakan rezeki yang kita dapatkan dari Allah, nah kita yang tahu. Orang lain mah
nggak ngerti. Kalau ada orang lain komen, ya biarin aja, komen aja, ya tinggalin aja. Karena apa? Boros kan gitu kan, boros. Ya, kalau udah boros tinggalin aja, nggak usah dilayani, gitu Pak ya. Jadi dari sholat inilah akan membentuk karakter kita menjadi akhlakul karimah sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah. Inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Ini sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Makanya kita ngaji ini sebenarnya yang rutin tuh ngaji tentang sholat. Alhamdulillah itu setiap minggu pagi ya Ustadz Sudirja Assalam mengajarkan fikih ya Pak ya. Kita ajarin tuh sholat yang benar bagaimana. Pak Dirja bagiannya ya. Tuh kalau minggu pagi kalau yang belum ikut ngaji tak umumin nih. Mbak Sudar belum pernah ngaji tuh, belum pernah lihat tuh saya. Ya, Mbak Sudar, Pak Golun ini wah ini sananya nih, Pak Adik nih. Ayo, kata absen ini belum pernah ikut, harus itu. Ya. Kita punya musola harus diramekan bersama. Alhamdulillah. Iya, karena saya kan bagian opera-opera masalahnya. Ya, karena tadi aku udah saya omongin sebenarnya sama jamaah. Kita sebenarnya kiai semua. Jadi nggak ada kiai, bukan saya aja, semuanya kiai. Cuma bagiannya beda. Ada yang kiai tutur. Saya kan tukang tutur, tukang ngomong. Tapi jangan diomong begini, Ustadz bisanya ngomong doang. Jangan begitu, kerjaan saya emang begitu. jangan disanggah, kerjaan bagian saya begitu. Kalau Mbak Sudar itu namanya kiai wuwur, ya tukang sedekah. Nah, nih musola kurang 10 semen, ya nih 10 semen Pak. Gitu. Udah ngasih belum Mbak Sudar? Belum. Innalillahi. Belum. Alhamdulillah. Ada Kiai Sembur. Ya, Kiai Sembur tuh yang tukang nyembur orang tuh kalau penyakit itu sebut. Nah, nih kayaknya ada Ustadz Sudirja tuh bisa ngerukyah tuh Pak. Itu bidangnya rukyah itu. Ya, kalau Bapak ketempelan jin yang susah, wah itu Pak Sudirja. Kalau itu yang jauh, yang dekat ada Pak Joko. Pak Joko bisa juga. Ya, alhamdulillah lengkap semuanya kiai, gak ada nggak kiai di sini. Ada kiai apalagi itu? Ngawur, kiai ngawur, nggak ada kiai ngawur. Ada kiai tutur, ya kiai catur, kiai catur yang di pemerintahan, ya kiai di pemerintahan. Yang di RW, RT itu ya itu bagiannya, tapi yang bagian catur. Pemerintahan catur, Pak Uki itu ya, itu bagian kiai, tapi kiai catur yang ngatur wilayah. Kalau nggak ada yang ngatur wilayah juga repot ya. Ada lagi yang terakhir, ada kiai apalagi itu, catur sudah, sembur sudah, wuwur sudah, tandur yang belum, kiai tandur. Ya tandur tuh yang ngajar anak-anak kecil, ngajar jamaah-jamaah. Nih namanya Kiai Tandur Pak Guru tuh ya, ketua musola kita Pak Guru. Jadi semuanya kiai. Ya itu insya Allah kalau dikerjakan dengan bagus semuanya insya Allah berkah. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kita setelah ngadain maulud ini dapatnya apa? Setelah kita dapat meniru apa yang dilakukan Rasul, jelas kita baca sholawat itu juga banyak pahalanya ya. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi ya asyron. Kata Rasul, siapa yang membaca sholawat sekali ini akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan Allah itu artinya kita diampuni dosa kita 10 sekali, balasannya 10. Kalau tadi baca sholawat tadi berapa kali tadi? Ya, 4.444, berarti balasannya udah banyak banget. Ya ini makanya jangan males baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena
Allah sendiri memerintahkan Pak, sudah dibaca Pak Dirja tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima ya. Hai orang-orang yang beriman, shollu, bacalah sholawat itu ya. Allah aja membacakan sholawat, malaikat membaca sholawat, apalagi kita sebagai apa namanya umatnya Nabi Muhammad yang cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nggak sama kanjeng Nabi? Halo, cinta nggak? Sama Nabi cinta apa tidak? Cintanya bener apa enggak? Hah? Banget. Kadang benar, Ya, kadang coba. kadang Saya ingin memberikan kriteria. Tanda-tanda orang cinta itu ada 3 Pak. Nanti dinilai sendiri maksudnya. Saya sudah cinta belum sama Nabi itu ya. Tanda-tanda orang cinta ini ada 3. Yang pertama, sering menyebut namanya. Itu pasti. Bapak ketika dulu cinta sama ibu sebelum nikah, dulu kan apa-apa kan yang disebutkan itu lagi cinta ya kan, sehingga ada lagu aku mau makan, aku mau tidur, aku mau mandi, ingat kamu. Maksudnya itu kalau kita cinta Nabi Muhammad ya harus selalu ingat sama Nabi Muhammad, sering menyebut namanya. Dulu zamannya Batu, orang kemana-mana yang diomongin Batu. karena lagi cinta. Sekarang lagi seneng goes, kemana-mana ngomongnya goes, karena apa? Lagi musim goes. Jadi orang tuh kalau lagi cinta tuh mesti dia tuh selalu membicarakan itu. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, pertanyaan saya, berapa kali Bapak Ibu baca sholawat setiap hari? Nggak usah dijawab, jawabannya dalam hatinya masing-masing. Minimal, tapi saya sarankan minimal 100 kali. Minimal. Sehari itu minimal 100 kali. Syukur bisa 1000 kali. Syukur bisa 10.000. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu tanda yang pertama Pak. Yang kedua, tanda yang kedua, setelah kita menyebut namanya, tanda orang cinta yang kedua adalah rela berkorban. Betul apa enggak? Demi cinta rela korban. Kayak Pak Adik begini, cinta sama Muhammad, rela berkorban. Ya, padahal ya sebenarnya pas-pasan. Sebenarnya mah jangan dilihat Pak, pas-pasan. Maksudnya pas-pasan tuh begini, mau ngadain acara pas ada duitnya, gitu loh maksudnya. Kan ini kan udah diacarakan dari rencana mereka udah jauh, karena belum pas, sekarang sudah pas. Mau ada acara pas ada duitnya. Jadi kalau pas tuh enak Pak. Mau pengen rumah pas ada duitnya, mau beli mobil pas ada duitnya, itu pas-pasan. Ya, yang nanti orangnya pas-pasan sebenarnya. Kalau kurang mah gak enak, yang pas-pasan ya pas ada maksudnya gitu. Ya ini demi cinta rela berkorban. Ya, apalah artinya uang sekian ya kalau kita akan diganti syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena orang banyak baca sholawat. Ini kata Rasul, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasul ya, orang yang paling mulia di sisiku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Makanya berlomba-lombalah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba baca sholawat. Tapi nggak usah dilombakan. Ntar ngomong Pak RT, nanti mulutnya kita lomba baca sholawat ya, yang paling banyak dapat hadiah. Nggak usah begitu. Orang tua-tua nggak usah ngomong apa model begitu ya. Dibaca sendiri di rumah, yang paling banyak adalah dijamin oleh Rasul besok akan dihadiah oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diaku umatnya menjadi umat yang terbaik. Kata Pak Dirja,
kuntum khaira ummatin gitu ya. Jadilah umat yang terbaik. Umat terbaik adalah yang paling banyak baca sholawat. Ya, begitu pentingnya sholawat, Pak. Saking pentingnya sholawat itu Kanjeng Nabi malah mengancam kita, ya, kalau ada nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di depan kita, kok kita tidak membaca sholawat, maka kita dikatakan orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Ya, ada Nabi Muhammad disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Kok cicing wae? Nah, sampean termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Kata Rasul, al bakhil mandukirtu, ya, mandukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasul, ya, yang dinamakan orang bakhil itu adalah orang yang ketika aku disebut di depannya dia cicing wae, tidak mau baca sholawat. Itu orang bakhil yang sempurna, Pak. Kalau kayak Pak Suter belum ngasih semen seplosak tuh, belum bakhil itu. Nanti ya, mudah-mudahan kita doakan, amin Allahumma amin. Kan gitu. Ya, ini kan eksekutif muda banyak di sini kok. Baru bangun lantai 3 kecil Darussalam itu. Eksekutif muda banyak. Eksekutif muda banyak di sini. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Sepenting bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Jalin hubungan yang baik antara teman-teman kan gitu. Ya, didekati, kita kerjasama yang baik. Yang bagian ngisi musola ya silakan ke musolanya aktif rajin, yang bagian bangun musola ya sumbangannya yang rajin. Amin Allahumma amin. Kan itu aja. Saya hanya ngamen nih, ngamen untuk musola nggak apa-apa. Ya, ngamen untuk musola mudah-mudahan segera jadi. Amin Allahumma amin gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Bisanya hanya ngamen masalahnya, bisa menjadikan yang bangun-bangun ya yang agnia-agnia ini ya, yang dikasih rezeki oleh Allah, mudah-mudahan rezekinya barokah. Terakhir ya, terakhir. Udah sejam kan? Udah. Belum. Kurang ya? Kurang 10 menit. Oh, Kiai ini kiai matahari masalahnya harus pas, harganya pas, nggak boleh ditawar. Kurang 15 menit sih. Hah? 15 menit lagi. Masa 15 menit lagi? Iya, iya. Oh, saya pikir udah habis ke Mas. Jadi 15 menit lagi. apa namanya tadi itu sampai mana tadi? Orang yang dikatakan bakhil adalah orang yang tidak mau baca sholawat. Ya, maka sholawat itu penting ya. Mau baca sholawat tadi saya katakan mau panjang boleh, mau yang pendek juga boleh, tapi disebut sholawatnya. Jangan saya beli yang panjang Pak, nah, bacanya panjang. Oh, nggak boleh begitu ya, harus yang panjang. Ada sholawat yang sudah saya contohkan tadi. Yang pendek jangan pendek begitu. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Minimal itu kan gitu kan. Tinggal pilih lah. Banyak ya, tinggal pilih. Pokoknya sholawat yang Bapak suka, yang Bapak pengen, yang Bapak cocok, silakan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah yang sering baca sholawat, sering baca Al-Quran, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman saat ini, zaman corona begini Pak, orang ditakut-takuti dengan makhluk yang namanya corona. Apa? Corona ya. Corona ini seluruh Indonesia orang ketakutan. Ya, orang ketakutan semuanya. Padahal ini mestinya nggak perlu dijadikan bahan yang menakutkan, nggak perlu begitu. Biasa aja. Ya, sama-sama makhluknya Allah ya biasa aja. Corona itu ya makhluknya Allah. Kita juga makhluknya Allah. Ya, jadi Pak Sudar tunggal guru aja ganggu kan gitu. Nggak usah terlalu takut, nggak usah, biasa aja. Ya, kok itu Pak beritanya menakutkan begitu, ya udah ya biar yang berita gitu. Kita sikapi seperti kita aja, sikapi biasa aja.
Kenapa? Tadi dalam sholat ada rukun yang namanya tomakni. Tomakninah itu artinya tenang, santai bro. Ya, tomakninah itu tenang, nggak usah gerusa-gerusu menghadapi seperti ini, santai aja. Ya, kalau saatnya pergi ya pergi, kalau saatnya datang ya datang. Namanya mati itu pasti, nggak bisa dihindari kan gitu kan. Mati itu pasti, nggak bisa dihindari. Makanya kalau kita tahu mati itu pasti, maka kita persiapkan bekalnya menuju mati. Jangan yang hidup aja disiapin, mati juga disiapin bekalnya. Ya, termasuk apa tadi itu baca Qur'annya ditambahi, sholatnya dibenerikan itu kan, dilaksanakan minimal 5 waktu. Itu jangan ditunda-tunda lagi. Ini ada sholat kadang-kadang ya sehari ada yang dua kali, 3 kali, berarti masih utang 2. Kalau sehari utang 2, sebulan utang berapa Pak? Nah, kalau setahun, waduh nggak bisa ngitungnya. Ya, nah, ini jangan sampai kita punya banyak utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ya, jadi kita jangan sampai tidak menampakkan kita ini sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini umat yang lemah, umat yang tidak giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona kita jadi tenang, tomakninah tenang. Tenang itu tomakninah itu tenang bukan diem Pak, tapi tenang itu tetap berpikir, tapi berpikirnya tenang. Makanya setelah kita amati ya teori pemerintah ini yang 3 itu, setelah kita amati itu teori-teori lahir, teori kesehatan. Sebagai orang beriman harus ditambah usaha batin. Ya, jadi orang beriman itu pikirannya harus double, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau yang di pemerintah itu tuh pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu teori kesehatan, teori lahir. Ya, kenapa saya katakan teori lahir? Karena sudah dicoba tapi angka kematiannya datanya katanya malah tambah banyak. Artinya apa? Teori lahir itu nggak mempan, harus ditambah teori batin. Ya, karena ini sudah ranah-ranah keyakinan, maka kita harus tambahi teori batin, ditambah teorinya. Jangan hanya 3 tapi 5. Ya, jadi jangan 3M tapi 5M. Gitu kan. Pemerintah ada 3M tuh. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. M yang keempat, memperbanyak berdoa kepada Allah. M yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pemerintah dilakukan kepada Allah, kita tetap mohon kepada Allah, insya Allah corona akan cepat hilang dari Indonesia. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tangannya diangkat. Allahu
utfi biha haral waba ilhatima al-Mustafa wal Murtada wa kanahuma wa Fatima wa kanahuma wa Fatima. Sekali lagi li hamsatun utfi biha haral waba ilhatima al-Mustafa wal Murtada wa kanahuma wa Fatima wa kanahuma wa Fatima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al wa usil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al wahlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat wa nahusu khususan thumma ila arwahi seluruh arwah yang sudah disebut tadi. Ya Allah, Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Engkau terima semua amal-amalnya ya Allah. Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa syatara uyubahum wa yuli darajatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Allahumma ya Allah anzil rahmata wal maghfirah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan
Allahumma ya Allah la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa safaita wa la mayitan illa rahimta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkailah jamaah kami ya Allah yang hadir pada malam hari di majlis ini ya Allah. Berkailah ya Allah, berkailah ilmunya ya Allah, berkailah rizkinya ya Allah, berkailah keluarganya ya Allah, berkailah hidupnya ya Allah, berkailah ibadahnya ya Allah, cukupkan kekurangannya ya Allah, sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah, lancarkanlah rizkinya ya Allah. Yasir lana, yasir lana, yasir lana ziyaratal haramaini Makkah wal Madinah linnusukaini al haji wal umrati qoblal maut ya Allah. Yasir lana, yasir lana, yasir lana bi barakati sholawat. Yasir lana ya Allah ziyaratal haramaini Makkah wal Madinah linnusukai haji wal umrati qoblal maut ya Allah. Bi barakati hurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana wa balik muradana bil khair wa bil khususil khusus sahibul bait Bapak Adik Hadi Priyatno ya Allah. Berkailah rezekinya ya Allah, balaslah rezekinya dengan balasan yang lebih baik ya Allah. Berkailah keluarganya, berkailah umurnya, berkailah ibadahnya ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habib khalqi huwal habib turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salami koles. Apa disalami koles? Salaman nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Pak Ibu Hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini untuk menjalani kehidupan yang